ada guru sekolah minggu baru kita namanya Kak Faron. Nah, kita panggil Kak. langsung aja kita panggil ya. Kak Faron. Hai adik-adik sekolah minggu. Perkenalkan, nama kakak Kakak Faron. Selamat bergabung ya Kak. Iya Kakak Dede. Nah, iya Kak Faron. Mending kita langsung aja bareng-bareng melayani Tuhan ya. Kita mau puji Tuhan, kita nyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Anak-anak sekolah minggu, selamat pagi. Mari kita mulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surya cemerlang memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Mari kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita sama-sama mengucapkan firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Kitab yang ke-10. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Kitab ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian bunyi hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Allah. Mari kita sama-sama memohon. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala firman-Mu. Amin. Adik-adik, kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa itu sangat mengasihi kita. Dan Dia mencintai kita, bukan begitu Kak? Iya bener Kak, Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita. Terlebih Tuhan itu sayang sama adik-adik yang di rumah. Betul. Mari kita angkat pujian. Tuhan Yesus cinta semua anak.
dan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, persilakan duduk. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Faron. Nah, ayo kita duduk yang manis, kita siapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Sebelumnya kita mau nyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala anugerah, perlindungan, pertolongan-Mu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami dalam keadaan sehat, kami bersuka cita di hari Minggu ini datang kembali ke hadapan-Mu melalui ibadah online kami yang kami lakukan di masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus selalu menerangi hati anak-anak sekolah minggu kami, mereka yang ada di rumah saat ini. Itu juga kami guru-guru sekolah minggu berikan selalu kesehatan, semangat untuk dapat bekerja di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, khotbah kita pada pagi hari ini diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ya, adik-adik,
Injil Markus itu terdapat di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Oke, kiranya adik-adik sudah paham ya, sudah mengerti di mana itu Injil Markus. Nah, adik-adik, Markus 10 ayat 13 sampai 16 ya, kita baca bersama-sama. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, adik-adik, tema khotbah kita pagi hari ini yaitu Yesus cinta semua anak. Ya, Yesus cinta semua anak. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, ya, Yesus cinta semua anak, baik itu anak kecil maupun anak besar. Ya, Yesus cinta semua anak, tidak memandang kulit putih maupun hitam, semua sama di mata Tuhan. Ya, jadi adik-adik, dulu Tuhan Yesus mendatangi sebuah daerah atau tempat, ya, di sana Tuhan Yesus mengabarkan suatu kabar sukacita. Ya, mendengar hal itu adik-adik, semua orang antusias datang, ramai-ramai ke tempat itu di mana Yesus berada saat itu. Mereka mendengar bahwa Yesus datang ke tempat itu, mulai dari bapak-bapak, mama-mama, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, ya, anak kecil seperti adik-adik sekolah minggu yang masih kecil-kecil ada di tempat itu. Mereka ngapain di sana adik-adik? Ya, mereka tahu bahwa Tuhan Yesus ada di tempat itu karena Tuhan Yesus itu sudah terkabar ke seluruh daerah itu bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa untuk melakukan mujizat. Nah, kakak mau bertanya kepada adik-adik, ya, kira-kira mujizat apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan yang adik-adik masih ingat? Ayo. Iya, ada mujizat Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Ya, ada mujizat Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Dan ada juga Tuhan Yesus melakukan mujizat menyembuhkan orang sakit. Nah, adik-adik, oleh karena itu orang-orang yang ada di daerah itu, yang sakit, ya kan, maupun yang nggak sakit, berbondong-bondong datang ke tempat itu untuk melihat Yesus secara langsung. Dan yang sakit itu adik-adik, mereka ingin Tuhan Yesus segera disembuhkan. Seperti itu adik-adik, tujuan mereka datang ke sana. Dan adik-adik, melihat keadaan itu, para murid-murid Tuhan Yesus, kan di sana kan banyak tadi anak-anak kecil, ya kan adik? Nah, karena banyak anak-anak kecil, para murid-murid Tuhan Yesus itu berpikir, kalau banyak anak-anak di sini, nanti Tuhan Yesus merasa terganggu. Nah, sehingga murid Tuhan Yesus itu berusaha menghalangi supaya anak-anak kecil itu tidak datang ke mendekati Tuhan Yesus, seperti itu. Nah, para murid Tuhan Yesus itu menghalangi atau berusaha tidak usah dekat-dekat atau berusaha menyuruh mereka pergi dari tempat itu. Tapi adik-adik, kira-kira anak-anak kecil itu pulang nggak ya? Atau menunggu tempat itu sepi agar mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Ya, di mana anak-anak kecil tadi berteriak, mereka berseru, mereka ingin benar-benar berjumpa dengan Tuhan Yesus. Makanya itu murid-murid Tuhan Yesus itu merasa terganggu. Mereka takut kalau Tuhan Yesus tidak suka dengan suara anak kecil. Nah, adik-adik, ya, ternyata di ayat 14, ayo kita baca sama-sama adik-adikku yang sayang. Nah, ayat 14 di sana dikatakan, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka." Nah, ternyata apa yang dipikirkan oleh murid-murid Tuhan Yesus itu, yang tadinya mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak suka terhadap anak-anak kecil, ternyata
Yesus marah. Apa kata Tuhan Yesus tadi? Jangan menghalang-halangi anak itu, biarkan mereka datang kepadaku. Akhirnya murid-murid Tuhan Yesus mempersilahkan anak-anak itu kecil itu datang kepada Yesus. Dengan sukacita Tuhan Yesus datang menyambut anak-anak itu. Anak-anak itu berlari, mereka kegirangan, mereka tertawa, mereka senang bahagia bisa dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Meskipun tadinya sempat dihalangi oleh murid-murid Tuhan Yesus itu. Ya kan adik-adik? Nah, akhirnya mereka Tuhan Yesus ketika menyambut anak-anak itu penuh dengan sukacita. Lalu Tuhan Yesus berkata, sini anak-anakku, datang kepadaku, katanya. Nah, anak-anak itu lari, ya. Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu. Tuhan Yesus menggendong anak-anak itu. Dan Tuhan Yesus bahkan meletakkan tangannya di atas kepala anak-anak itu, lalu memberkati anak-anak tersebut. Ya, adik-adik, lalu Tuhan Yesus memberkati anak-anak tersebut. Nah, adik-adik, Nina mau bertanya, adik-adik kira-kira mau tidak diberkati oleh Tuhan Yesus? Adik-adik pasti mau. Nah, sama dengan kakak juga, kakak Paru mau juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus datang memeluk anak-anak itu, kira-kira Tuhan Yesus memilih-milih nggak anak-anak itu supaya datang kepadanya? Tuhan Yesus ada nggak bilang, yang cantik sini duluan, yang kaya sini duluan, yang pintar sini duluan? Tidak ya adik-adik, tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Sini datang kepadaku. Makanya anak-anak itu semua dengan spontan berlari mendekat kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah adik-adik, jika Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan anak-anak kecil tadi, baik itu warna kulit, baik itu pintar, baik itu kaya, baik itu cantik. Nah, kita juga adik-adik sekolah minggu harus seperti itu. Ya adik-adik, kita kalau berteman, ya jangan pilih-pilih teman. Yang cantik mau sama yang cantik, mau yang sama yang pintar, mau yang sama apa? Yang sama-sama istilah bahasa gaulnya harus sama-sama nyambung, begitu katanya. Enggak ya adik-adik, ternyata Tuhan Yesus tidak memandang itu. Tuhan Yesus tidak pernah membuat syarat untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik pernah nggak dengar cerita? Bukan dengar lagi ya, tapi sudah sering pasti menonton film Upin dan Ipin. Ya kan adik-adik? Nah, Upin dan Ipin itu adalah kakak adik yang kembar ya adik-adik. Nah, Upin dan Ipin itu saling menyayangi. Ya, Upin dan Ipin itu mempunyai teman. Namanya ada Meme, ada Jarjit, ya, ada Susi dan temannya lainnya. Mereka mempunyai karakter yang berbeda-beda, memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Nah, di balik perbedaan mereka itu, mereka tidak pernah itu saling olok-olok. Apalagi Upin dan Ipin yang rambutnya lucu, mereka tidak pernah tuh mengolok-olok, ya kan adik-adik? Nah, adik-adik juga sedemikian. Jangan olok-olok teman, ya, karena Tuhan Yesus tidak pernah pandang siapa yang datang kepadanya. Adik-adik juga harus demikian. Tidak boleh menseleksi-seleksi teman ya. Tidak boleh membuat bahasa gaulnya geng-geng ya anak-anak, ya adik-adik. Nah, karena Tuhan Yesus sudah merangkul anak-anak datang kepadanya tanpa syarat, ya, tanpa membedakan warna kulit. Demikian juga kita, begitu adik-adik. Nah, karena Upin dan Ipin tadi juga bersahabat baik dengan teman-temannya yang saling menonjolkan karakter mereka. Kan si Jarjit itu lucu ya, lucunya dia itu suka berpantun, ya kan? Nah, sehingga membuat suasana persahabatan mereka itu sepertinya ceria gitu ya. Bukan sepertinya lagi, memang ceria gitu ya. Karena dia selalu memberikan pantun yang benar-benar membuat suasana itu jadi tertawa gitu. Nah, Upin dan Ipin adalah anak yang lucu, gemes gitu nah ya. Terus seperti Meme atau Susika yang sering bernyanyi itu adik-adik.
Ya, mereka suka bernyanyi sehingga suasana pertemuan mereka menjadi lebih berwarna seperti itu. Nah, adik-adik, minggu ini kakak mau ingatkan kembali kalau Tuhan Yesus tadi sudah datang tanpa memberikan syarat kepada anak-anak itu untuk datang kepadanya. Nah, cara kita juga untuk datang kepada Tuhan Yesus, yaitu kita harus pertama harus semangat. Ya, anak-anak tadi datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dengan semangat. Berarti anak-anak sekolah minggu juga harus semangat. Semangat ngapain? Semangat mendengarkan firman Tuhan, ya, semangat mengerjakan PR-PR di sekolah meskipun suasana masih online, ya, karena itu adalah cara kita untuk lebih dekat dengan Tuhan kita. Nah, yang kedua lagi, ya, cara kita untuk datang kepada Tuhan lagi seperti anak-anak yang datang bergumul-gumul tadi ke tempat Tuhan Yesus itu. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Nah, adik-adik, ketika murid-murid Tuhan Yesus itu menghalangi anak-anak itu datang, anak-anak itu kan tidak putus asa, ya. Mereka mengambil cara bagaimana mereka supaya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya kan adik-adik? Nah, yang ketiga lagi, tidak boleh pilih-pilih teman. Semuanya sama di mata Tuhan. Seperti lagu kita tadi, ya kan? Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu di pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan, kiranya Bapa memberkati anak-anak sekolah minggu kami. Meskipun mereka masih kecil, tetapi kami percaya firman-Mu hari ini bahwa Engkau memberkati anak-anak kecil. Jadikan anak-anak kami sekolah minggu menjadi anak-anak yang berhikmat, yang anak-anak dengaran kepada orang tua, anak yang tidak mau membeda-bedakan teman, tetapi saling menerima perbedaan di antara temannya. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan selalu memberikan kesehatan kepada anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu mencintai kita, mencintai semua anak-anak. Sekarang tiba waktunya adik-adik untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil angkat pujian, orang dan dana, kita siapkan persembahan. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala dan lipat tangan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani dan dikasihkan-Nyalah kita. Kiranya Tuhan menempatkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Orang tua, kakak adik, semuanya Tuhan cinta, bukan hanya anak kecil saja. Oleh sebab itu adik-adik jangan berkecil hati, tetap kita semangat untuk datang kepada Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa juga ya untuk selalu rajin belajar dan juga protokol kesehatannya ya, tetap pakai masker kalau adik-adik keluar dari rumah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, untuk aktivitas minggu ini kita akan membuat suatu karya berbentuk hati seperti ini. Nah, ini tuh adalah hiasan yang bisa adik-adik tempel nanti atau adik-adik gantung di pintu kamar atau di lemari atau di mana yang adik-adik suka. Nah, jadi hiasannya ini sesuai dengan cerita kita minggu ini tentang Yesus cinta semua anak. Nah, Yesus artinya Tuhan Yesus mengasihi kakak dan juga mengasihi adik-adik. Nah, oleh karena itu respon kita, karena Tuhan Yesus sudah cinta sama kita, maka kita pun harus mengasihi sesama kita. Nah, jadi di sini seperti yang adik-adik lihat, ada satu buah hati yang besar yang di situ tertulis, Yesus mengasihiku dan semua anak, maka aku pun akan mengasihi sesamaku. Terus ada gambar Tuhan Yesus lagi memeluk hati. Lalu di sini adik-adik gantungkan hati-hati kecil yang nanti bisa adik-adik tulis nama teman-teman dari adik-adik, bisa nama teman, nama saudara atau siapapun yang mau adik-adik tulis untuk adik-adik kasihi gitu ya. Langsung aja kita ke alat dan bahannya untuk adik-adik bisa mulai mengerjakannya. Oke, untuk alat dan bahannya, yang pertama yang kita butuhkan adalah kertas HVS, bisa kertas gambar atau kertas apapun yang adik-adik punya di rumah yang bisa ditulis. Kemudian kita juga perlu spidol untuk nanti kita menggambar. Terus kita perlu pensil untuk membuat pola hatinya. Terus perlu benang untuk menggantungkan hati yang kecil. Lalu perlu pita untuk buat gantungan yang besar di atasnya. Oke, langsung kita mulai ya adik-adik. Yang pertama, dengan kertas HVS adik-adik ini, adik-adik lipat dua seperti ini. Oke, kalau sudah dilipat dua, kemudian ini dilipat lagi di tengah seperti ini. Jadi dibuat lipatan, ada dilipat dua, kemudian lipat lagi ke arah tengah seperti ini. Sudah itu kita akan membuat, kemudian dilipat dua lagi, lalu kita akan buat pola hatinya. Pola hati yang besar itu kita lipat dua besar ini, kemudian kita buat bentuk
seperti ini, seperti membuat hati biasa ya. Nih, oke. Terus habis itu di yang tempat kecil ini kita ikutin lipatannya, terus kita buat pola hati untuk hati yang kecil. Set, terus habis itu buat lagi 2, 3. Terus yang di sebelah sini juga kita buat pola hatinya 1, 2. Nah, pokoknya buat aja sebanyak yang adik-adik mau. Kemudian kalau sudah kita lipat lagi, kemudian kita gunting mengikuti pola yang sudah kita buat tadi. Ini langsung kita gunting aja ya. Kita gunting untuk hati yang besar, untuk yang di atas. Oke. Nah, ini kemudian dibuka, ini jadi ya adik-adik. Ini jadi pola hati yang besar, untuk hati yang besar. Kemudian untuk hati yang kecil juga sama, dengan pola yang udah kita buat tadi. Ini kita ikutin, kita lipat dulu kertasnya, kemudian kita gunting sesuai dengan yang sudah kita gambarkan tadi. Oke, nah nanti adik-adik bisa gunting sebanyak yang adik-adik mau. Ini ceritanya Kak Rita sudah gunting beberapa ya untuk yang kecilnya. Oke, terus sesudah itu dengan hati yang besar ini bisa adik-adik tulis dengan tulisan ini. Yesus mengasihiku dan semua anak, maka aku pun mengasihi sesamaku. Maka aku pun akan mengasihi sesamaku. Ini ya, di hati yang besarnya nanti adik-adik tulis seperti ini. Sudah. Terus nanti untuk di bawahnya ini bisa adik-adik bebas kreasikan mau gambar apa. Di sini Kak Rita gambar Tuhan Yesus memeluk hati. Mungkin untuk gambarnya bisa Kak Rita contohin. Nah, di sini kita tulis Yesus mengasihiku dan semua anak, maka aku pun akan mengasihi sesamaku. Nah, kemudian ini gambar Tuhan Yesus yang peluk hati. Gambarnya ini mudah aja kok adik-adik. Ini tinggal adik-adik pertama gambar love ya kan, gambar love. Kemudian gak usah di ujungnya tidak usah disatukan. Terus di sini langsung di belokin kayak gini, gambar tangan. Terus langsung dari sini. Oke. Kemudian untuk warnanya biar bisa lebih menarik, kita warnain aja hatinya. Terus kita warnain juga Yesusnya. Oke, sesudah itu di sebelah sini dan sebelah kanan dan kiri itu adik-adik bolongin dengan pembolong kertas. Jadi adik-adik bolongin untuk nanti akan digantungkan hati yang kecil. Kemudian hati yang kecil juga adik-adik bolongin ujungnya untuk nanti bisa digantung dengan diikatkan oleh benang yang sudah adik-adik siapkan. Oke, nanti hasil akhirnya adalah seperti ini. Nih, hasil akhirnya itu adalah seperti yang contoh yang sudah kakak buat. Nanti ini bisa adik-adik gantungkan di lemari adik-adik atau di pintu kamar adik-adik atau di mana aja yang adik-adik mau tempel. Oke, selamat mencoba adik-adik. Adik-adik,
Ingat ya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Betul kan Kak Devi? Betul kan Nina? Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Ayo semua lebih semangat Sayang lagi. aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Semua lambaikan tangannya. Haleluya, selalu di hati. Adik-adik, ingat ya, Tuhan Yesus selalu sayang kita. Sobat, Dia selalu mengasihi kita. Ayo angkat tangan buat Tuhan. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Yesus selalu di hati.